Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan materi usaha dan energi ya. Nah, secara khusus kita akan berbicara tentang hubungan energi kinetik dan gaya yang bekerja pada sebuah benda. Jadi di sini ada dua buah benda, masing-masing memiliki massa A kilogram dan B kilogram. Jika kedua benda mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya sama dengan nol ya. Kemudian mengalami gaya yang sama besarnya dan dalam selang waktu yang sama. Maka perbandingan energi kinetik benda A terhadap benda B tepat pada akhir waktu diberikannya gaya adalah berapa banding berapa. Nah, adik-adik, yang dibandingkan di sini adalah energi kinetik ya. Energi kinetik itu rumusnya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Jadi ingat, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Jadi V di sini adalah kecepatan gerak benda ya. Kemudian di soal diketahui ada dua buah benda ya. M1 masanya A kilogram, kemudian M2 masanya B kilogram. Kecepatan awalnya sama dengan 0. Lalu gaya yang bekerja pada kedua benda ini sama besar ya, berarti F1 nanti sama dengan F2 bekerja dalam selang waktu yang sama. Nah, ini T1 nanti sama dengan T2. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan antara energi kinetik dan gaya yang bekerja pada benda. Ingat, kalau ada benda, kemudian pada benda itu bekerja sebuah gaya, maka benda itu akan bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan tertentu ya, yang mana menurut hukum Newton yang kedua, percepatan itu rumusnya adalah gaya dibagi dengan massa. Jadi A itu sama dengan F dibagi dengan M. Nah, dari sini kita bisa menghitung kecepatan gerak benda ya dengan menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan. Tentu masih ingat ya rumusnya. Jadi VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini adalah rumus untuk menghitung kecepatan gerak benda jika diketahui kecepatan awal, percepatan, dan waktu. Nah, di soal kecepatan awalnya diketahui sama dengan 0. Maka ini bisa kita coret. Sehingga nanti VT sama dengan A kali T. A-nya kita ganti dengan F per M. Betul ya? Maka nanti kita dapatkan VT sama dengan F per M kali T. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus energi kinetik. Ya, maka kita dapatkan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Berarti F per M kali T ini dikuadratkan. F kuadrat dibagi M kuadrat kali T kuadrat. Yang bisa kita coret. Ya, berarti di sini M-nya bisa kita coret. Nah, nanti rumus akhir dari energi kinetik jika kita hubungkan dengan gaya adalah setengah kali F kuadrat dibagi M kali T kuadrat. Nah, rumus ini tidak perlu adik-adik hafalkan ya, karena yang terpenting adalah kalian bisa memahami prosesnya. Bagaimana menghubungkan antara energi kinetik dengan gaya yang bekerja pada benda. Ya, oke, sekarang kita kembali ke soal. Yang ditanyakan di sini adalah perbandingan energi kinetik benda A terhadap benda B atau EK1 banding EK2 ya. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, seperti biasa, kalau kita mau membandingkan, maka kita coret dulu variabel konstanta atau angka ya, jika ada yang tetap, jika ada yang tidak berubah. Nah, kita tahu di sini berarti yang tidak berubah itu adalah gayanya ya. Jadi F nanti bisa kita coret. Kemudian T-nya ini juga tidak berubah ya, T1 sama dengan T2. Jadi T kuadrat bisa kita coret. Kemudian setengah ini juga bisa kita coret. Sehingga bisa kita simpulkan, berdasarkan rumus yang terakhir ini, energi kinetik itu berbanding terbalik dengan M. Ya, maka EK1 banding EK2, karena berbanding terbalik berarti sama dengan M2 dibagi dengan M1. Ya. M2-nya sama dengan B, M1-nya sama dengan A. Artinya EK1 banding EK2 sama dengan berapa? B banding A ya. Berarti jawabannya adalah yang B.